Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga, sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudaraku, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Paulus menggunakan beberapa gambaran kehidupan untuk memberikan contoh konkret kepada Timotius apa yang menjadi fokus kita dalam membangun kehidupan yang tekun untuk mengerjakan tugas pelayanan. Dalam ayat 3 dan ayatnya yang keempat, Paulus menggambarkan pelayanan sebagai seorang prajurit yang rela untuk menderita. Menderita, saudaraku, dalam kesulitan, dan juga seorang prajurit tidak perlu untuk memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal kepentingan pribadi dan juga penghidupannya, supaya dia dapat berkenan pada komandannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sisi yang lain, Paulus juga memberitahukan bahwa bukan cuma menjadi prajurit yang rela menderita, tidak memusingkan dirinya sendiri. Paulus kemudian menekankan di ayatnya yang kelima, dia berkata bahwa bentuk pelayanan yang tekun adalah seperti seorang olahragawan yang hanya dapat memperoleh mahkota juara kalau dia bertanding menurut peraturan-peraturan dari olahraga itu. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang berlawanan karena dia bisa mengalami istilahnya pakai diskualifikasi. Itu gagal karena melanggar aturan-aturan. Mungkin Paulus sedang berusaha memberitahukan Timotius, hey, menurut dunia mungkin saya adalah orang yang gagal. Karena sekarang saya ada di penjara, saya tidak berdaya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Paulus bilang, tidak, saya adalah pemenang. Karena saya ada di penjara karena adalah mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Justru karena saya melakukan kehendak Tuhan, saya mengerjakan aturan-aturan kerajaan, makanya dia ada dalam penjara. Jadi Paulus mengatakan kepada Timotius, gak perlu takut mengerjakan kehendak Tuhan. Jangan takut, karena itulah aturan dari pemimpin. Itulah aturan yang mengatur semua aturan permainan. Kita berkata kita dalam sebuah pertandingan. Di dalam pertandingan itu Tuhan yang mengatur aturannya. Paulus sering menggunakan istilah-istilah olahraga dalam hal ini. Seperti, aku bukanlah petinju yang sembarang bertinju. Aku bukanlah pelari yang berlari tanpa arah dan tujuan. Jadi Paulus memberitahu bahwa dia adalah seorang yang mengerjakan panggilannya dengan tekun sesuai aturan kehendak Allah. Dalam ayat ke-6 dan ayatnya yang ke-7, saudara, di sini Paulus menggunakan gambaran favoritnya, yaitu menjadi seperti petani. Di sini Paulus, saudaraku, mengatakan bahwa seorang petani yang bekerja dengan tekun dan penuh kesabaran tetap berurusan dengan tanah dan juga dengan pupuk, sekalipun belum melihat hasilnya. Saudara, tapi tetap terus harus bekerja. Paulus berkata mereka lah yang pertama-tama harus menikmati hasil usahanya. Nah, kita sebagai orang percaya perlu mengerti bahwa Paulus sedang mengatakan kepada kita sekalian bahwa hey, sebagai prajurit, sebagai atlet, ataupun sebagai petani, ada hal yang kita perlu lihat di sini. Ada karakter yang perlu dibangun di dalamnya. Sebagai prajurit, kita tidak boleh mementingkan soal diri kita sendiri. Yang kita pikirkan adalah kita masuk dalam pelayanan, walaupun menderita, kita akan tetap menderita karena Kristus. Tapi juga kita akan berupaya untuk berkenan kepada komandan kita. Sebagai atlet kita harus bertanding menurut aturan-aturan yang berlaku. Sebagai petani adalah kita tetap bekerja keras sekalipun belum melihat hasil. Tapi Paulus berkata begini, hey, nanti saatnya begitu hasilnya tiba, kamu akan menikmati bersama-sama. Dan Tuhan berkata bahwa waktu kita berbuah, kita akan menikmati hasilnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerjakan sesuatu sekalipun tidak terlihat. Saudara mungkin tidak melihat hasilnya sekarang, tapi bekerjalah, teruslah bekerja dengan tekun, karena saudara pasti akan melihat hasilnya. Amin, saudara.
Saudara, mari kita tujukan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus dengan semua tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan tekun dan dengan setia. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita nggak pernah sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.